Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulyina menegaskan Rusia tak terkena dampak krisis perbankan barat. Ia mengatakan sektor keuangan negara masih aman. Dikutip dari arti.com, pada Sabtu 18 Maret, krisis perbankan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat meningkatkan resiko ekonomi global. Menurut Gubernur Bank Sentral Rusia, krisis itu tidak dapat secara langsung mempengaruhi Rusia. Sebelumnya, sanksi berat ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Dalam keterangannya, Gubernur Bank Sentral Rusia mengaku meski tidak terdampak, namun faktor baru ini dengan sendirinya menambah ketidakpastian tentang lintasan ekonomi global di masa depan. Menurutnya, kejadian baru-baru ini memperburuk masalah bagi Bank Sentral Barat. Hal ini untuk menemukan keseimbangan antara terus mengejar tujuan kebijakan moneter dan mengelola resiko terhadap sistem keuangan. Ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya, termasuk tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Di satu sisi, ia melihat kerentanan sektor keuangan terhadap suku bunga dan resiko lainnya. Di sisi lain, tekanan inflasi saat ini masih tinggi. Ia menerangkan secara kombinasi situasi ini dapat meningkatkan resiko resesi ekonomi global. Ia menambahkan bahwa untuk Rusia, perlambatan ekonomi global dapat berarti permintaan ekspor negara yang lebih rendah yang akan menambah tekanan inflasi. Sebagaimana diketahui, ekonomi Rusia disebut kebal terhadap dampak krisis perbankan Amerika Serikat. Masalah perbankan Amerika Serikat karena sanksi barat tidak akan berpengaruh apapun kepada Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, pada Sabtu 18 Maret, juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan sektor keuangan Rusia praktis tetap kokoh dan kuat. Meskipun bakal terkena dampak krisis perbankan Amerika Serikat yang sedang berlangsung karena sanksi negara barat. Peskov menekankan bahwa masalah dalam sistem perbankan Amerika Serikat tidak dapat mempengaruhi Rusia dengan cara apapun. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya tentang efek luapan dari jatuhnya pemberi pinjaman Amerika Serikat yang telah menyebabkan kekalahan saham global. Menurut juru bicara Istana Kremlin, sistem perbankan Rusia memiliki koneksi tertentu dengan beberapa segmen sistem keuangan internasional. Namun sebagian besar berada di bawah pembatasan ilegal. Ia menekankan sanksi negara barat justru telah menjadi berkah tersembunyi bagi Rusia. Sebelumnya, sektor keuangan Rusia menjadi sasaran sanksi besar-besaran yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya. Hal ini sebagai imbas operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Today, we have decided to keep the key rate at 7.5% per annum. Economic activity continues to expand. Inflation trends remain moderate. Household inflation expectations have decreased significantly while staying elevated. External conditions have worsened somewhat. Overall, risks are still shifted towards pro-inflationary ones. Therefore, as before, we believe that the key rate is more likely to be raised rather than cut this year. I would now dwell on the reasons behind our decision. Firstly, price growth remains moderate. Average monthly price growth rates have increased compared to the end of last year, coming close to 4% in annualized terms. The acceleration of price growth in January and its further slowdown in February were largely caused by one-off factors. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.